Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinasti Febriani dari D3 Kebidanan Stikes Penus. Saya di sini izin mempresentasikan tentang etika moral dalam pengambilan keputusan pelayanan kebidanan. Seorang bidan sebagai provider kesehatan harus kompeten dalam menyikapi dan mengambil keputusan yang tepat untuk bahan tindakan selanjutnya, sesuai dengan standar asuhan dan kewenangan bidan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Fisik itu yang rasa yang dirasakan oleh tubuh. Yang kedua, emosional, perasaan atau sikap kita terhadap klien. Yang ketiga, rasional itu pengetahuan kita tentang pengambilan keputusan yang harus kita pertanggungjawabkan juga buat nantinya. Yang keempat, ada praktik itu keterampilan dan kemampuan individu. Yang kelima, ada interpersonal, yaitu jaringan sosial dan hubungan antar individu. Yang keenam, ada struktural, yaitu lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketujuh, ada posisi atau kedudukan. Yang kedelapan, masalah yang dihadapi, situasi dan kondisi. Yang kesepuluh adalah tujuannya. Ada 4 tingkatan kerja pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etik. Yang ke-1 adalah keputusan dan tindakan. Bidan merefleksikan pada pengalaman atau pengalaman rekan kerja. Yang kedua, peraturan berdasarkan kaidah kejujuran, yang artinya berkata benar, privasi, kerahasiaan, dan kesetiaan menepati janji. Bidan sangat familiar tidak meninggalkan kode etik dan panduan praktek profesi. Yang ketiga, ada 4 prinsip etik yang digunakan dalam perawatan praktek kebidanan. Yang ke-1, autonomi, yang artinya memperhatikan penguasaan diri, hak kebebasan dan pilihan individu. Yang kedua, ada beneficensi, yang artinya memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien. Selain itu, berbuat terbaik untuk orang lain. Yang ketiga, non-maletisensi, yang artinya tidak melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan apapun, kerugian pada orang lain. Yang keempat, justice, yang artinya memperhatikan keadilan, pemerataan beban, dan keuntungan. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan, ketidaksanggupan atau bersifat segera. Kemudian ada keterpaksaan karena suatu krisis yang menuntut sesuatu untuk segera dilakukan. Kemudian ada bentuk pengambilan keputusan, yaitu strategi yang dipengaruhi oleh kebijakan organisasi atau pimpinan, rencana dan masa depan, rencana bisnis, dan lain-lain. Kemudian ada cara kerja yang dipengaruhi pelayanan kebidanan di dunia klinik dan komunitas. Kemudian ada individu dan profesi yang dilakukan oleh bidan yang dipengaruhi oleh standar praktik kebidanan. Pengambilan keputusan yang etis, ciri-cirinya yaitu yang ke-1, mempunyai pertimbangan yang benar atau salah. Yang kedua, sering menyangkut pilihan yang sukar. Yang ketiga, tidak mungkin dielakkan. Yang keempat, dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, dan lingkungan. Masalah-masalah etik moral yang mungkin terjadi pada praktek kebidanan. Yang ke-1, yaitu tuntutan etik adalah hal penting dalam kebidanan karena harus bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat, kemudian bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Untuk menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan yang ke-1, pengetahuan klinik yang baik. Yang kedua, pengetahuan yang up to date. Yang ketiga, memahami isu etik dalam pelayanan kebidanan. Harapan bidan di masa depan yaitu bidan dikatakan profesional apabila menerapkan etika dalam menjalankan praktik kebidanan. Dengan memahami peran bidan, tanggung jawab profesionalisme bidan terhadap pasien atau klien yang akan meningkat. Bidan berada dalam posisi baik, memfasilitasi klien, dan membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menerapkan dalam strategi praktik kebidanan. Berikut ini pembahasan masalah etik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah persetujuan dalam proses melahirkan. Yang kedua, memilih untuk mengambil keputusan dalam persalinan. Yang ketiga, kegagalan dalam proses persalinan. Yang keempat, pelaksanaan USG dalam kehamilan. Yang kelima, konsep normal
pelayanan kebidanan. Yang keenam, bidan dan pendidikan seks. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi. Yang ke-1, perawatan intensif pada bayi. Yang kedua, screening bayi, transplantasi organ. Yang keempat, teknik reproduksi dan kebidanan. Selain itu juga bidan juga harus menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien. Hak pasien sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang konsumen adalah yang ke-1, mendapatkan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan menggunakan jasa. Yang kedua, memilih jasa tenaga kesehatan mana saja sesuai kebutuhan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari pelayanan kesehatan. Yang keempat, didengarkan oleh tenaga kesehatan yang melayaninya akan keluhannya. Yang kelima, mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini, pasien wajib dijaga kerahasiaannya. Yang keenam, mendapatkan ganti rugi ketika jasa yang diberikan tidak sesuai kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa dan bangsa, dan tanah air. Dalam melakukan pelayanan ibu anak, KB, dan keluarga bidan harus tunduk terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di pemerintahan, khusus ketentuan kesehatan. Ada contoh kasus penelitian yang dilakukan Kabupaten Kendal dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan oleh Kendal pada tahun 2019. Bidan di Kabupaten Kendal dalam melakukan pertolongan persalinan minimal dilakukan di puskesmas. Menurut Permenkes No. 28 tahun 2017, tahun 2017, bidan boleh melakukan pelayanan kebidanan baik di fasilitas kesehatan maupun praktik mandiri bidan jika memenuhi syarat. Persyaratan yang dimaksud adalah memiliki SIPB, yang sehingga bidan melakukan praktik mandiri menurut Peraturan Menteri No. 28 tahun 2017. Berwenang melakukan pertolongan persalinan di tempat praktik mandiri bidan yang ada bidannya. Pada saat penelitian dilakukan di Kabupaten Kendal, bidan tidak melakukan pelayanan pertolongan persalinan di praktik mandiri. Bidan meskipun persalinan normal, hal tersebut karena Bupati mengeluarkan surat edaran No. 440262 Dinkes tentang percepatan penurunan AKI dan AKB untuk pencapaian SDGs. Untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, pertolongan persalinan wajib dilakukan di FKTP, yang artinya fasilitas kesehatan tingkat pratama. Menurut undang-undang berbentuk peraturan perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga surat edaran yang dikeluarkan Bupati tentang percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dalam mendukung SDGs tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Kesimpulannya, fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan adalah memberi arah bagi perilaku manusia. Dalam hal ini, profesi bidan tentang apa yang baik atau buruknya, apa yang benar atau salahnya, hak dan kewajiban moral, akhlak, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan untuk masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya menerangkannya kurang jelas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.